Oke, jadi tadi, untuk menjalankan PHP kita perlu yang namanya web server, teman-teman. Web server yang akan kita pakai itu adalah Apache, oke. Dan Apache-nya kita nggak perlu download, satu-satu sama MySQL misalkan kita download satu-satu. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi bundle aja yaitu SAM, teman-teman. Jadi kita akan menggunakan SAM dan jadi teman-teman silahkan di-download SAM-nya dan nanti silahkan diinstal. Oke, nanti kalau udah diinstal silahkan dibuka VS Code-nya. Untuk yang belum download VS Code, silakan di-download VS Code-nya dulu. Oke. Nah, terus nanti silakan diklik file di atas, terus kita open folder. Nah, kalau SAM-nya udah terinstall, itu nanti di local disk C akan ada folder SAM, teman-teman. Kalau di Windows ya. Local disk C ada folder SAM, terus nanti dalam folder SAM ada htdoc. Nah, silakan dibuka di foldernya, di htdoc-nya maksudnya. Terus silakan dibuat folder baru. Misalkan Jarvis Camp gitu atau apapun terserah. Nanti silahkan di open dan nanti harusnya di VS Code-nya akan terbuka di folder Jarvis Camp kayak gini. Oke, ada yang nggak ada kah? Teman-teman gimana? Htdoc-nya? Aman ya? Oke, kalau aman, kita akan coba buat file baru nih. File baru di sini atau kita buat folder baru lagi deh. New folder lagi. Terus kita buat pertemuan 2. Enter. Nah, dalam folder pertemuan 2 kita buat lagi klik kanan new file. Kita buat misal apa ya, index deh, index.php. Enter. Oh iya, untuk membuat file PHP kita tentunya harus membuatnya dengan ekstensi.php ya teman-teman ya. Oke, itu penting. Jadi untuk namanya sebenarnya bebas apaan aja, mau misalkan coba gitu atau latihan dan lain-lain. Pokoknya bebas apaan aja. Kan saya indeks nih. Tapi yang penting itu harus pakai .php di akhirnya. Oke, .php kayak gini. Dan untuk memudahkan sebenarnya dalam proses pengkodingan kita, saya sarankan teman-teman silakan download extension di VS Code-nya. Extension yang ini, terus cari PHP Intel Pens. PHP Intel Pens. Sebentar. Nah, yang ini. PHP Intel Pens. Intel Pens. Nah, silakan diinstal nih. Kalau yang belum install ya silakan diinstal. Kalau yang udah berarti ya udah. Izin tanya, Boleh. itu PHP interface itu fungsinya untuk apa, Pak? Nah, oke. Ini tentunya tadi untuk memudahkan kita dalam pengodingan di VS Code ini ya, pengodingan atau pengeduan PHP ini. Nah, sebenarnya di sini dikasih tahu nih, kita dapat, bentar deh. Nah, jadi dengan menggunakan PHP Intel Pens ini atau dengan menginstal PHP Intel Pens ini katanya, once people language server fast camel underscore case code completion Intel Sense. Jadi nanti kita akan eh apa? Ada autocomplete-nya tentunya. Jadi kalau misalkan kita misal buat PHP, PHP ini ya contohnya. Terus kita misalkan mau menggunakan sintaks PHP, sebentar kegedean. Itu nanti akan ada yang namanya suggestion ya teman-teman atau autocomplete-nya gitu. Misal untuk kayak gini echo tuh akan muncul atau kayak gini tuh akan muncul suggestion-suggestion yang bisa kita pakai nih dan lain-lainnya itu salah satunya. Terus selain itu biasanya kalau misalkan nggak pakai apa namanya? Kalau misalkan nggak pakai extension ini, kita kalau misalkan ngoding yang apa ya? Ketika udah banyak codingannya, maksudnya itu kan kadang suka acak-acakan tuh. Nah dengan VS Code ini ya, dengan VS Code dengan extension ini kita
Bisa juga atur supaya dia bisa merapihkan kode kita, teman-teman. Nah, itu yang kedua. Nah, terus selain itu bisa juga kalau misalkan kita udah masuk ke Laravel misalkan. Nah, itu di Laravel itu sebenarnya udah kompleks banget file-filenya dan antara satu file dengan file lainnya itu banyak terhubung. Nah, dengan menggunakan PHP Interface ini itu lebih mudah dalam kita import export filenya gitu atau mengimport-import file yang dibutuhkan gitu, teman-teman. Nanti ya, kayak gitu dan lain-lain. Kayak ini kalau udah kita akan coba langsung aja mencoba sintaks PHP, teman-teman. Oke, tadi silahkan dibuat file PHP ya. Nah, terus kita lihat lagi tadi aturan-aturan di PHP. Nah, aturan penulisan di PHP. Jadi tadi untuk menuliskan PHP kita bisa kita harus diawali dengan tag pembuka PHP, teman-teman. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau menuliskan tag PHP atau maaf mau menuliskan sintaks PHP tapi nggak pakai tag pembuka PHP dulu, itu nggak akan bisa, teman-teman. Misalkan kayak gini, echo hello world, kayak gini misal. Kayak gini. Nah, ini nggak akan dianggap sebagai sintaks PHP. Oke, tapi dia akan dianggap sebagai sintaks HTML, teman-teman. Kayak gitu. Jadi dia akan dibaca ya kayak kayak gini aja biasa gitu. Akan dimunculkan echo-nya juga dan ininya juga dengan titik koma juga gitu. Kalau kita buka di browser ya. Oke. Oh iya, tadi untuk membukanya di browser kita bisa buka pakai localhost kayak gini slash nama folder yang kita buat, teman-teman, tadi di htdoc-nya apa. Kalau misalkan Jarvis Camp nih, Jarvis Camp, kita enter. Nah, dalam Jarvis Camp tadi saya buat lagi folder pertemuan 2. Kita klik. Nah, nanti di folder pertemuan 2 itu harusnya ada nama filenya. Nah, ini karena saya dinamai dengan indeks itu biasanya akan terpanggil secara otomatis, teman-teman. Kalau saya buat dia selain indeks, misalkan coba.php gini. Nah, maka kita pas buka folder pertemuan 2, dia akan ada nih pilihan. Kita mau buka file apa nih? Misalkan ini, coba.php, kayak gitu. Nah, baru muncul. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita tadi nggak pakai tag PHP di awal, dia nggak akan dianggap sebagai sintaks PHP. Meskipun kita buat nama filenya itu .php, teman-teman. Itu ekstensinya .php. Berarti defaultnya itu indeks ya, Kak? Iya, benar, defaultnya indeks. Jadi kalau kita buat nama filenya indeks, dia akan terdefault, akan otomatis kebuka gitu, tanpa harus kita panggil nama filenya gitu. Kayak gitu. Dan ini kita akan coba tambahkan tag PHP dulu ya. PHP kayak gini. Nah, dia akan berwarna juga tuh. Oke, kalau udah coba reload lagi dan boom, hello world. Sip. Jadi sintaksnya itu nggak akan kepanggil. Yang echo ini nggak akan muncul nih. Echo. Oh ya, ngomong echo itu untuk menampilkan, teman-teman ya. Untuk menampilkan nah, untuk menampilkan output yang berupa string, teman-teman. Kita bisa pakai echo. Oh ya, ngomong-ngomong string itu adalah kumpulan dari huruf ya. Misalkan kayak gini nih, hello world yang dibungkus menggunakan kutip, baik kutip 2 ataupun kutip 1. Nah, itu string. Kita akan coba pelajari nanti. Nah, selanjutnya. Nah, ini diakhiri dengan tag penutup PHP. Harusnya kayak gitu. Oke. Tapi kalau kita lihat di sini, ini saya nggak ada tuh. Nggak ada penutup tag PHP-nya. Tapi baik-baik aja. Ada yang tahu nggak kenapa kayak gini? Padahal kan saya nggak ada ini kan, nggak ada tag penutup PHP-nya. Tapi kenapa masih baik-baik aja? Ada yang tahu nggak kenapa? Oh ya, tadi kita juga perlu menambahkan titik koma ya di akhir setiap baris PHP kita. Kayak gini misalkan, titik koma. Ini kalau kita nggak pakai titik koma, dia akan error. Tuh warna merah.
Terus kalau kita paksa jalankan di localhost, di sini dia akan error juga. Harusnya akan muncul pesan error nih, tapi kalau di saya di disable. Maksudnya disembunyikan itu pesan errornya. Jadi tetap perlu titik koma. Tapi di sini saya nggak masukkan tag penutup PHP kayak gini. Nah, ini masih berjalan gitu. Ada yang tahu nggak kenapa? Oke, karena tag penutup PHP itu nggak wajib teman-teman. Sultana ya benar Sultan. Jadi karena kode PHP sah 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 sah. Pokoknya karena kode PHP sah tidak di tengah-tengah kode HTML. Iya benar. Jadi kalau misalkan kita punya sintaks PHP, isinya PHP doang. Maksudnya di bawahnya itu nggak ada HTML lagi gitu misalkan. Cuma sintaks PHP semua gitu. Nah itu kita nggak perlu pakai tag penutup teman-teman kayak gini misalkan. Nah nggak perlu. Ini kalau saya save saja. Oh iya saja benar. Karena benar karena isinya itu adalah PHP aja. Sintaks PHP nggak ada HTML-nya. Tadi ya Kak, untuk PHP ini dia bisa bisa kita sisipkan sintaks HTML. Oke. Nah, tapi kalau misalkan file PHP ini nggak ada HTML-nya atau nggak kita sisipkan HTML, itu kita nggak perlu pakai tag penutup PHP, teman-teman. Jadi ini meskipun saya save nih misalkan nih, saya save dia akan hilang sendiri kalau di saya. Tag penutup PHP-nya. Karena apa? Karena dia tahu di bawahnya udah nggak ada lagi apa namanya sintaks HTML gitu. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan saya buat tag HTML misalkan di sini H1 misal. Bentar. Kayak gini misal. Save. Nah, ini kan tag HTML nih. Bentar, ini saya coba hapus. Nah, ini. Ini kan HTML nih, H1. Nah, ini kira-kira kalau saya hapus tag penutup PHP-nya masih bisa nggak? Gimana? Ada yang tahu? Gimana nih? Kalau saya buat tag HTML di atasnya, bisa sepertinya Kak. Iya, benar, bisa. Jadi kalau kita tetap buka di sini, kalau kita reload, nah dia akan muncul tag satunya dan hello-nya akan muncul juga tanpa ada error teman-teman. Oke, kenapa? Karena oh ya ini karena kita masih ada ya kalau kita hapus, kita save sama aja. Tuh, nggak ada error. Kayak gitu ya. Jadi tag penutup PHP itu kita wajib sisipkan ketika di bawah sintaks PHP yang kita buat itu ada HTML teman-teman. Tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Nggak usah disisipkan pun. Itu tetap sah-sah aja gitu. Misalkan H1-nya ini saya pindahkan ke bawah nih. Ke bawah di sini misal. Tuh, dia akan error kelihatan langsung. Maka dari itu kita perlu pakai tag penutup PHP untuk memisahkan atau untuk memberitahukan si file PHP ini atau si Apache-nya itu bahwa kita itu menuliskan kode PHP hanya sampai sini doang gitu. Selebihnya bukan PHP. Kayak gitu. Jadi pas kita save terus kita reload bisa sip kayak gitu. Nah, itu untuk aturan penulisan sintaks PHP, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi intinya tag HTML itu bisa di luar tag PHP. Benar. Oh iya benar juga. Jadi kita bisa aja sebenarnya buat tag HTML ini di dalam tag PHP, teman-teman. Kayak gini misal. Bentar. Di atasnya. Di sini misal. Kayak gini. Nah, ini kan error nih. Nah, kita buatnya itu maksudnya kita masukkan tag HTML-nya ini ke dalam kutip, di antara kutip, baik kutip 1 ataupun kutip 2 gitu. Kayak gini. Dia nggak akan error. Misalkan di atasnya saya buat PHP lagi nih, misal echo lagi apa ya? Tes misal. Kayak gini. Ingat ingat ya, diakhiri dengan titik koma. Oke. Ini kalau kita lupa titik komanya dia akan error. Nah,
Jadi kita perlu titik koma. Kayak gini. Nah, ini tetap bisa, teman-teman. Tetap bisa kita sisipkan tag HTML-nya, tapi dengan syarat kita membuat tag HTML-nya itu di dalam string atau dibungkus dengan kutip 2 ataupun kutip 1 gitu. Kayak gitu, dia nggak akan error gitu. Kayak gitu. Ini kalau saya jalankan kira-kira nanti hasilnya di browsernya akan muncul teks apa aja? Ada yang tahu? Jadi intinya pakai echo Kak. Oke. Ini kalau saya jalankan itu nanti kira-kira di browsernya apa hasilnya? Atau apa yang akan terlihat? Teksnya apaan aja? Ada yang tahu? Gimana? Atau error gitu? Atau nggak muncul sama sekali? Semua teksnya Kak. Teks hello world. Tes hello world. Tes hello world. Iya benar. Muncul semuanya beserta tag HTML-nya. Kita coba ya. Kita coba nih. Kalau kita reload di browsernya, boom, bener kata Raka tuh. Tes hello world yang muncul. Nah, kenapa kayak gini? Karena kita buat di sini buat tag HTML-nya itu pakai string. Oke. Dan untuk menampilkan string itu kita perlu yang namanya echo. Oke. Karena kita nggak pakai echo di awalnya, dia nggak akan ditampilkan, teman-teman. Kayak gitu. Makanya tadi yang muncul cuma tes hello world aja. Ini kalau saya tambahkan echo di sini. Nah, baru nih bisa muncul echo. Misalkan tambahkan juga tag BR deh di sini. Nah, supaya ada baris barunya gitu. Nah, ini kalau saya reload, boom, nah baru muncul. Selamat datang. Save. Kayak gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Gimana, teman-teman? Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut lagi ke slide-nya. Tadi baru penulisan sintaks PHP. Menjalankan, udah. Nah, sekarang kita akan masuk ke variabel, teman-teman. Nah, ini menurut yang saya kutip dari tutorialspoint.com. Jadi variabel itu adalah nama yang kita berikan, kita nih sebagai programmer atau sebagai developernya, yang kita berikan ke lokasi memori komputer yang digunakan untuk menyimpan nilai dalam program komputer. Jadi intinya variabel itu fungsinya untuk menyimpan nilai dalam program komputer, teman-teman. Itu variabel. Jadi variabel itu mirip kayak wadah. Wadah, misalkan gelas gitu kan. Gelas. Nah, ini variabel nih. Gelas ini bisa kita atau ini deh. Kelihatan ya? Ya pokoknya wadah deh, anggap aja wadah. Jadi variabel itu adalah sebuah wadah, teman-teman. Yang kita bisa isi nilainya dengan nilai apa aja, baik itu teks, angka, array dan lain-lainnya pokoknya. Nanti kita akan belajar juga tipe data. Oke. Nah, pokoknya intinya itu variabel itu fungsinya itu untuk menyimpan nilai dalam program komputer di PHP kita tentunya, oke. Dan variabel itu akan disimpan dalam memori kita, memori komputer kita, RAM kita. Jadi semakin banyak variabelnya, semakin banyak variabel yang kita buat di program kita, itu akan semakin menambah menambah memori atau akan semakin memakan memori RAM kita, teman-teman. Meskipun nggak akan terasa ya, karena sangat kecil banget gitu. Kayak gitu. Jadi meskipun kita buat misalkan 1000 variabel gitu kan, itu tetap nggak akan terasa harusnya ya, karena variabel itu memakan memori yang sangat kecil gitu di RAM kita. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini berikut aturan penulisan variabel di PHP, teman-teman. Yang pertama, variabel itu harus dimulai dengan tanda dolar kalau di PHP.
Oke, jadi wajib pakai tanda dolar. Terus diikuti dengan nama variabel tentunya. Nama variabelnya apa gitu. Selanjutnya, nah ini variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Oke, jadi kalau kita buat variabel, tadi kan tentunya yang pertama kita harus pakai dolar nih. Nah, diikuti dengan nama variabelnya. Nah, untuk nama variabelnya ini kita harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Jadi kalau kita mulai dengan namanya angka misalkan 5 gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Jadi awalnya itu harus huruf A, B, C, D, E, F, G sampai Z ataupun garis bawah. Nggak bisa selain itu. Nah, tapi setelah karakter pertamanya, misalkan karakter kedua dan seterusnya itu kita baru bisa pakai angka misalkan. Nah, bisa. Selanjutnya, variabel hanya boleh berisi karakter karakter alfanumerik dan garis bawah A sampai Z, 0 sampai 9 dan garis bawah nih kayak gini ya. Jadi kalau kita buat nama variabel yang isinya misalkan ada karakter bintang misalkan, nah itu nggak bisa. Terus misalkan kayak ada karakter strip misalkan, nggak bisa. Pokoknya nama variabel itu hanya bisa diisi dengan karakter alfabet, angka, dan garis bawah. Selain itu nggak bisa. Selanjutnya, variabel bersifat case sensitif, teman-teman. Jadi variabel age dengan huruf kecil semua dan variabel age dengan gede semua itu akan dianggap sebagai dua variabel yang berbeda. Oke, kayak gitu. Jadi case sensitif itu dia artinya membedakan antara huruf besar sama huruf kecil. Nah, ini contoh penamaan atau contoh pembuatan variabel di PHP ya. Kita akan coba praktekkan. Oh ya, ngomong-ngomong, ini teman-teman ikuti ya. Oke, kenapa? Karena hasil prakteknya itu harus dikumpulkan. Oke. Nah, ini misalkan saya buat file baru deh. Buat file baru, new file. Nama filenya variable.php kayak gini misal. Oke, nah terus kita akan coba buat variabel. Jadi tadi ketika kita mau buat variabel PHP, kita harus pakai dolar tentunya ya awalnya ya. Nah, tapi sebelum kita menuliskan dolar, kira-kira apa yang harus atau yang perlu kita tuliskan terlebih dahulu? Ada yang tahu gak? Apa? Apa yang perlu kita tuliskan di sini nih? Di sini. Pertama kali sebelum kita tuliskan dolarnya. Iya, tag pembuka PHP, benar. Jadi karena kita mau buat sintaks PHP, itu kita tentunya harus pakai dolar PHP, tag pembuka PHP kayak gini. Nah, baru kita bisa buat dolar, terus nama variabel, membuat variabel baru misal. Bentar, ini cekapaletnya coba matikan dulu. Membuat variabel. Nah, untuk membuat variabel tadi kita perlu menggunakan dolar. Oke, dolar. Nah, setelah dolar kita isi, kita sebutkan, kita ketik apa nama yang ingin kita berikan. Oke, misal saya mau buat variabel atau wadah yang namanya itu nama gitu, name. Ya, name misalkan. Kayak gini ya. Nah, untuk membuat nama variabel itu tadi huruf awalnya itu harus berupa angka, teman-teman. Harus berupa huruf ataupun garis bawah. Jadi kalau huruf awalnya itu dia angka, misalkan 5, 6 nih, dia akan error. Oke. Jadi harus huruf kayak gini. Atau kalau misalkan kita buat bintang misalkan di sini, akan error juga. Oke. Nah, kalau kita masukin garis bawah, nah ini bisa nih. Jadi garis bawah ataupun karakter alfabet. Nah, tapi kalau di tengah-tengah, misalkan name tengah-tengah atau di akhir ya,
kita misalkan buat name 2 gitu, ada angkanya. Nah, ini tetap valid teman-teman, tetap bisa. Oke, tapi kalau kita masukkan bintang misalkan, nggak bisa. Ini akan error teman-teman. Misalkan pakai sama dengan, terus isinya Aldi kayak gini. Jangan lupa titik koma. Nah, dia akan tetap error. Kenapa? Karena bintang itu nggak diperbolehkan dalam penamaan variabel. Kayak gitu. Kayak gini. Nah, itu untuk membuat variabel. Misal kita buat lagi deh variabel. Variabel apa lagi nih? Sebenarnya nama variabel itu bebas ya teman-teman ya, itu terserah kita. Tapi sebisa mungkin nama variabel itu mendeskripsikan apa isi dari variabel tersebut. Oke. Hindari penamaan variabel yang ambigu gitu, yang apa ya, yang gak jelas. Misalkan kayak A doang gitu sama dengan misalkan tiba-tiba misal apa ya? Misalkan tiba-tiba di sini 20 bulan 2 kayak gini misalkan. Nah, hindari yang kayak gini. Jadi sebisa mungkin buat nama variabel itu yang mendeskripsikan apa isinya. Misalkan karena ini misalkan sebuah tanggal, kita bisa buat di sini nama variabelnya date misal. Atau misalkan tanggal lahir gitu. TGL underscore lahir misal. Bisa aja. Dan lain-lain gitu. Oh iya, kalau misalkan saya buat nama variabel kayak gini nih. Nama variabelnya. Bentar deh. Ini saya coba matikan tag PHP-nya. Saya hapus maksudnya. Nah, jadi nggak kelihatan nih. Mana error, mana enggak gitu. Oke, kalau misalkan saya buat nama variabel lagi yang isinya misal U apa ya? Hari ini sama dengan misalkan Senin. Ya, Senin misalkan nih. Kayak gini, titik koma. Nah, ini kira-kira valid nggak? Bener nggak penamaan variabelnya? Gimana? Kenapa? Iya, benar. Karena strip itu nggak diperbolehkan ya. Jadi yang diperbolehkan itu adalah alfabet ataupun alfabet, angka sama garis bawah. Selain itu nggak bisa. Oke. Jadi kalau saya tambahkan lagi tag PHP-nya di sini, nah dia akan kelihatan nih error. Jadi kita bisa mengakalinya atau mengganti spasi dengan oh ya, spasi juga nggak bisa ya, tentunya. Jadi kita bisa pakai underscore atau kita bisa juga pakai camel case nih. Ini. Jadi spasinya itu diganti dengan huruf pertama di kata selanjutnya menggunakan huruf kapital kayak gini. Ini camel case. Kalau kita pakai underscore kayak gini, ini biasanya disebut kayak snake case. Hari ya udah kayak gini aja misalkan. Kayak itu untuk variabel. Terus kayak udah deh. Kita lanjut lagi sekarang. Oh iya, kita akan coba tampilkan variabel ya. Untuk menampilkan variabel, isi dari variabel kita bisa pakai echo juga, teman-teman. Echo spasi nama variabel yang ingin kita tampilkan apa nih? Misal saya pengen nampilin variabel ini nih yang ada atau isi dari variabel name. Berarti tinggal kita panggil di sini variabel name. Jadi koma jangan lupa. Jadi pas kita coba jalankan di sini, ini kita ganti yang tadinya coba.php jadi variabel.php. Nah, muncul Aldi. Nah, dari mana muncul Aldi? Dari echo ini. Echo itu menampilkan ya, menampilkan string. Nah, dari mana echo bisa menampilkan Aldi gitu? Karena dia manggil variable name. Yang mana variable name itu isinya adalah Aldi. Kayak gitu. Nah, ini kita sebenarnya bisa juga memanggil lebih dari satu variabel, teman-teman.
Misalkan saya pengen juga manggil isi dari TGL nih. Nah, ini kita bisa panggil pakai titik untuk konkatenasi gitu. Untuk menggabungkan dua string atau lebih. Variabel TGL gitu. Kayak gini bisa. Kita save. Nanti dia akan muncul tanggal kayak gini. Aldi 20.02.99 misalkan. Kayak gitu. Ini kalau kita pengen tambahkan spasi misalkan. Kita bisa juga tambahkan lagi di sini berarti pakai string, pakai kutip maksudnya spasi. Terus kita gabungkan lagi spasinya dengan variabel TGL. Caranya pakai konkatenasi, titik konkatenasinya itu. Kita gabungkan. Kita save. Nah, sekarang akan ada spasinya. Kayak gitu. Oke, untuk variabel ada yang ditanyakan, teman-teman? Apa tuh? Salah karena itu syarat itu variabel. Benar sih. Nah, terus saat pembuatan nama variabel lebih baik pakai camel case atau dengan tanda underscore. Itu sebenarnya tergantung dengan kalau teman-teman udah kerja di ini ya, di apa namanya? Di perusahaan atau dimanapun yang ada timnya, itu sebenarnya biasanya itu diatur atau kita sepakati dulu dari awal teman-teman sama tim kita. Kita ke depannya mau atau di project yang kita mau jalankan atau yang mau kita kerjakan itu kita akan menggunakan misalkan penulisan variabelnya kayak gimana nih? Pakai camel case kah? Pakai snake case kah? Atau apa gitu? Dan lain-lainnya gitu. Kita atur di awalnya. Tapi biasanya itu nggak biasanya sih. Ada macam-macam itu. Ada yang pakai camel case, ada yang pakai snake case. Tergantung teman-teman lebih suka yang mana gitu. Tapi kalau misalkan untuk programmer-programmer yang biasa pakai JavaScript itu biasanya mereka menggunakan camel case teman-teman. Kayak gitu. Jadi nggak ada aturan pasti sebenarnya untuk penggunaannya. Harus pakai yang mana gitu. Aturan penggunaannya kayak gitu. Selanjutnya ini variabel. Kita masuk ke tipe data. Oke. Nah, jadi apa itu tipe data? Nah, tipe data yang saya kutip dari Battery School. Nah, variabel dapat menyimpan data dari tipe yang berbeda, teman-teman. Dan tipe data yang berbeda dapat melakukan hal yang berbeda. Kayak gitu. Jadi kalau kita tadi udah belajar variabel, variabel itu sebuah wadah ya. Sebuah wadah yang bisa menyimpan nilai dari program yang kita buat, teman-teman. Dan nilai yang kita simpan ke dalam variabelnya itu bisa bermacam-macam tipenya. Misalkan kayak tadi kita buat variabel nama yang isinya misalkan Aldi. Nah, Aldi itu tipe datanya adalah string. Oke. Dan ciri dari string itu adalah ada kutipnya. Kutip ataupun petik gitu sama aja. Kayak gitu. Nah, selain dari string, sebenarnya ada banyak lagi teman-teman tipe data yang bisa kita gunakan untuk kita isi ke variabelnya. Dan tipe data yang berbeda tentunya dapat melakukan hal yang berbeda. Itu alasannya kenapa bisa muncul berbagai macam tipe data gitu. Karena setiap tipe data punya keunggulannya masing-masing gitu. Kita lihat. Nah, jadi tipe data di PHP itu ada yang pertama, integer. Nah, integer itu merepresentasikan bilangan utuh atau bulat. Contoh kayak angka nih, kayak gini nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini integer nih, teman-teman nih. Integer. Bilangan utuh ya atau bulat. Nah, selanjutnya ada floating point. Nah, kalau floating point itu mirip kayak integer, tapi dia dalam bentuk pecahan. Oke. Jadi yang ada komanya biasanya nih. Dia float. Kayak gitu. Jadi integer integer sama float itu sama-sama angka, bedanya kalau integer itu bilangan bulat atau bilangan utuh, kalau float itu bilangan pecahan yang ada komanya kayak gini misalkan. Kayak itu float. Selanjutnya string. Nah, string itu yang merepresentasikan data yang berupa teks, teman-teman. Contoh kayak tadi misalkan Aldi. Aldi itu teks ya. Teks. Kumpulan dari teks, kumpulan dari angka maksudnya. Kumpulan dari huruf maksudnya. Itu string.
Dan untuk menuliskan string, kita wajib menggunakan atau dibungkus dengan dengan kutip, baik kutip 2 ataupun kutip 1. Contoh kayak gini misalkan, hello world. Ini dikutip dengan ini dibungkus dengan kutip nih. Nah, selanjutnya ada juga boolean. Nah, boolean itu tipe data yang digunakan untuk menyatakan nilai benar, nilai true atau benar ataupun false, teman-teman. Jadi, boolean itu sebenarnya cuma punya dua nilai, true ataupun false. Udah, nggak punya selain itu. Boolean itu nilainya cuma dua, terbatas, true sama false. Nah, selanjutnya ada array. Nah, array itu digunakan untuk menyimpan sekelompok nilai yang dapat diakses berdasarkan posisinya atau indeksnya. Dan di sini contohnya nih. Ini ada array kayak gini. Jadi array itu dia menggunakan kurung siku ya untuk menuliskannya. Kayak gini misalkan kurung siku, terus ada data-data nih, ada string. Oh iya, array itu dia dapat menyimpan sekelompok nilai ya, sekelompok nilai. Berarti dalam satu array itu bisa berisi banyak nilai. Dan satu array itu bisa berisi berbagai macam tipe data juga. Termasuk array itu sendiri bisa. Jadi misalkan di sini nih ada string, ada angka atau integer, ada juga false nih. False itu berarti boolean. Kayak gitu. Dan array itu terbagi dua, teman-teman. Ada array indexing, ada array asosiatif. Oke. Kalau array indexing itu array yang kayak gini nih, yang atas nih. Ini array indexing yang kita untuk mengaksesnya itu perlu mengakses indeks atau urutan dari datanya. Misal kita mau mengakses data array 32 ini. Berarti kita panggil nama variabel yang menampung array ini terus pakai kurung kotak gitu, kurung siku. Terus dalam kurung sikunya kita panggil array-nya atau indeksnya maksudnya. Misalkan kalau 32 berarti indeksnya, oh ya indeksnya itu dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2. 2 berarti nanti dia akan kepanggil 32. Nah itu array indexing. Nah kalau array asosiatif itu array yang terdiri dari key sama value teman-teman. Oke, kayak gini contohnya nih. Ada nama. Nama ini berperan sebagai key-nya. Jadi key itu nanti akan bisa kita gunakan untuk pemanggilan datanya, teman-teman. Ketika kita pengen nampilin data dari yang ingin kita tampilkan misalkan. Misalkan kayak Aldi nih. Aldi ini kan nama, key-nya nama maksudnya. Jadi nanti kita tinggal panggil key yang ini gitu, nama. Kayak gitu. Dan selanjutnya objek. Nah, untuk objek sebenarnya akan dipelajari lebih lanjut nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Kayak gitu. Karena untuk objek ini lumayan rumit, teman-teman. Lumayan kompleks juga. Jadi kita nggak akan pelajari di hari ini. Jadi dia akan terpisah, dibuat satu pertemuan khusus untuk membahas objek ini. Itu saking saking rumitnya objek, saking kompleksnya. Oke, jadi untuk objek nggak akan kita pelajari hari ini ya. Oke, jadi kita akan coba praktekkan menggunakan tipe data. Jadi silahkan dibuka lagi VS Code-nya. Nah, terus kita akan coba buat file baru. New file, saya buat tipe data.php. Nah, di sini jangan lupa kita sebutkan tag PHP dulu. Nah, dalam tag PHP ini, kita misalkan mau buat tipe data apa tadi yang pertama? Integer dulu misalkan, integer. Oke, misal yang data yang isinya angka itu biasanya kayak misalkan umur gitu. Umur. Nah, sama dengan ini kita buat variabel ya, buat variabel. Nah, dalam variabel ini kita isi data atau nilai. Kayak nilai yang tipenya itu integer misalkan 32 misal tadi. 30 misal. Jangan lupa titik koma.
kayak gini. Ini umur. Katanya gue arah saya ada urusan mendadak tapi saya sudah sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa nih? Not found the request URL bla 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 bla. Oke, self-read localhost port 80. Saya cek kalau PHP keluarnya ini. Kenapa ya? Coba share screen deh. Diko. Coba kayak gimana? Halo, Diko? Coba gimana? Pengen lihat errornya. Coba share screen. Oke, udah. Sebentar, ini yang terlihat hanya VS Code. Coba kamu stop dulu deh share-nya. Terus kamu share screen lagi tapi yang your entire screen. Your entire screen. Yang hmm. Itu kayaknya biasanya ini kalau not found nggak apa ya? Nggak sesuai sama apa yang ada di foldernya gitu. Foldernya sama nggak yang kamu panggil? Ini di saya soalnya nggak kelihatan nih URL-nya. Eh, Laravel pertama udah. Iya, coba lihat deh di ininya, apa namanya di VS Code-nya. Dan di VS Code-nya ini kamu simpennya di htdoc kan ya? Nah, itu lihat tuh. Kamu simpennya dalam folder JarvisCamp. JarvisCamp, folder pertemuan 2. Nah, sementara yang di sini kamu panggil itu bootcamp Laravel. Nah, sip. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Yang ada kendala mungkin? Ya aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut lagi. Nah, ini untuk tipe data. Tipe data integer kayak gini. Ini tipe data integer nih. Terus kita akan coba lagi buat tipe data. Oh ya, untuk ngeceknya kita bisa pakai var_dum juga teman-teman nih. var underscore dum. Nah, nanti dia akan munculkan atau ngedumps information about a variable. Jadi info terkait variabelnya akan dimunculkan termasuk variabel apa ya? Tipe data variabelnya maksudnya. Jadi misalkan di sini kita var_dum variabel umur. Titik koma jangan lupa. Kita save, terus kita panggil tipe data di sini. Pertemuan 2. Bentar. Oh ya, nih tipe data.php. Integer 20. Nah, jadi dia tipe datanya kelihatan nih, integer, int, yang isinya 20 nih nilainya. Kayak gitu, itu kalau pakai var_dum.
Nah, kita coba buat lagi sekarang selain integer, ada lagi tadi float. Nah, kita buat misalkan float yang ada komanya apa? Misalkan nilai pi pada lingkaran. Nggak, pi aja deh. Pi sama dengan misal nilai pi itu berapa ya? Selain 22/7. 14,4 kan ya? Apa berapa ya? Saya lupa. Oh iya, 3,14 benar. Sip. Oke, thank you. 3,14. Nah, ini floating point karena ada komanya. Oh iya, ini titik ya maksudnya ada titiknya. Bukan koma kayak gini. Dia akan error. Tapi titik 3,14 maksudnya. Kita akan coba vardam lagi deh. Ya, vardam variabel pi titik koma. Nah, kita coba lihat lagi. Reload. Nah, dia tipe datanya float. Dan ini jadi ngaco ya, jadi ketambah gini. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, pokoknya dia tipe datanya float nih, teman-teman nih. Karena apa? Karena dia nilainya berupa pecahan gitu. Kayak gitu. Jadi meskipun sama-sama angka kayak yang atas, tapi karena dia ada komanya atau ada titiknya, dia akan dianggap sebagai tipe data yang berbeda, yaitu tipe data float. Kayak itu untuk float. Lanjut lagi, selain float tadi ada string. String itu adalah data atau tipe data yang isinya adalah kumpulan dari huruf gitu. Dan tentunya string itu wajib menggunakan kutip 2 ataupun kutip 1, teman-teman. Kalau saya buat kok Aldi nama tadi sama dengan Aldi kalau saya. Jadi koma jangan lupa. Nah, ini dia string nih. Vardam lagi, coba lihat. Terus panggil nama. Koma misal. Kita save. Nah, kita lihat lagi. Boom. Nah, string Aldi. Kayak gitu. Itu untuk string. Oh ya, sebenarnya string itu nggak harus huruf juga sih. Kita bisa juga angka. Misalkan kayak 0812 bla 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 kayak gini. Ini kan angka nih kan. Nah, tapi karena angkanya itu ada dalam kutip, dia tetap akan dianggap string, teman-teman. Kayak gitu. Untuk string kenapa harus pakai tanda kutip? Kenapa harus pakai tanda kutip? Karena emang aturannya kayak gitu. Jadi string itu harus pakai tanda kutip. Iya, kayak gitu. Jadi string itu emang aturannya harus pakai tanda kutip. Jadi kalau kita nggak pakai tanda kutip, dia akan error kayak gini. Nah, jadi kalau nggak pakai tanda kutip, si PHP akan nganggap bahwa ini tuh sebuah sintaks. Sintaks dari PHP-nya. Dan dia nggak kenal dong, Aldi ini maksudnya apa. Kayak gitu. Kalau tipe data char pakai char, char, char. Char itu tipe data di PHP kah? Atau tipe data di ini, di bahasa lain? Ini coba kita kalau pakai kutip satu ya. Misalkan Aldi. Ini dia akan dibacanya masih string juga. Jadi setahu saya char itu bukannya ini ya tipe data yang kayak di MySQL gitu. Ada char tuh. Atau gimana? Atau ada yang lebih tahu dari saya mungkin? Gimana? Char itu sebenarnya mirip kayak string, teman. Kadek. Hmm.
Jadi char itu sama kayak string, beda. Ini bentar, saya coba jawab dari atas nih ya. Untuk string kenapa udah, kalau tipe data oke, terus kenapa di PHP harus diakhiri titik koma? Kenapa di PHP harus diakhiri dengan titik koma? Karena itu aturan dari penulisan PHP, oke? Itu aturan yang ditetapkan sama si pendiri PHP-nya mungkin, kayak gitu. Dan sebenarnya untuk titik koma nggak di semua bahasa pemrograman diwajibkan. Contoh kayak di JavaScript misalkan, itu nggak, maksudnya opsional. Mau pakai titik koma bisa, mau nggak pun nggak apa-apa. Kayak gitu, itu tergantung sama bahasa pemrogramannya. Dan di PHP emang udah aturan penulisannya, kita harus pakai titik koma. Oke, selanjutnya. Lalu gimana cara implementasi tipe data char di PHP, Kak? Berarti pakai string ya? Iya, bener. Kita pakai string. Itu tipe data char. Terus bedanya kutip. Nah, ini pertanyaan bagus. Bedanya kutip 1 dan kutip 2 apa? Oke, benar. Jadi ada bedanya, benar. Jadi kalau kita pakai kutip 1, misalkan kayak nama nih. Atau misal kayak misal saya buat di sini Eko oh kayak gini misalkan nih. Bentar, bentar. Buat apa ya? Kayak gini. Misalkan saya mau nampilin hello, terus saya gabungin sama variabel nama, titik koma. Nah, kalau kayak gini, coba kita lihat ya. Dia akan muncul hello Aldi harusnya. Kenapa? Karena isi dari variabel nama kan Aldi kan. Kalau kita lihat, reload, boom nih. Oh ya, coba tambahkan enter dulu ya. Berarti kita tambahkan di sini echo isinya itu tag br untuk menambahkan baris baru. Kita save, kita reload. Nah, hello Aldi. Nah, hello Aldi ini hasil konkatenasi atau hasil menggabungkan antara string hello sama string Aldi atau variabel yang variabel Aldi. Nah, selanjutnya apa bedanya kalau kita pakai kutip 1 sama kutip 2? Nah, ini bedanya. Jadi kalau kita pakai kutip 1, itu kita harus pakai untuk menggabungkan antara satu string dengan string lain, kita harus pakai konkatenasi. Titik kayak gini. Kalau nggak pakai, dia akan error. Kayak gitu. Terus kalau kita paksain variabel namanya ini kita masukkan ke dalam stringnya kayak gini, dia nggak akan error tuh muncul. Maksudnya aman itu nggak error. Kalau kita jalankan, boom. Tapi di sini akan muncul dolarnya, variabel nama, bukan isi dari variabelnya. Nah, inilah bedanya dengan kutip 2. Kalau kutip 2, nah, dia akan ngepanggil isi dari variabel namanya. Nih, pas kita reload, boom, Aldi. Kayak gitu. Nah, terus itu satu. Yang kedua, kalau kita pakai kutip 2 kayak gini, kita bisa membuat string yang ada enternya. Kayak gini misalkan. Eh apa lagi? Umur saya, kita panggil variabel umur misalkan. Nah, ini bisa nih nggak error. Beda sama kalau kita pakai kutip 1. Kayak gini misalkan. Nah, dia akan error. Kok enggak ya? Wait. Oh, ternyata enggak, teman-teman. Oh, tetap ya, ternyata enggak error, teman-teman. Tapi tetap variabel umur sama variabel nama itu enggak kepanggil. Kayak gitu. Hmm. Oke deh. Kayaknya penggunaan kutip 1 dan kutip 2 sama aja. Cuma ada di satu kasus kita harus berbeda. Misalkan echo saat hari Senin. Jadi kalau nah, bisa benar. Kayak kadek bisa juga.
Jadi ada kasus di mana kita juga memerlukan misalkan tadi untuk memasukkan kutip satu gitu yang ingin kita tampilkan di browser misalkan. Nah, ini kita munculkan kayak gini misalkan tadi. Apa ya? Nilai pi adalah misalkan variabel pi kayak gini. Command S, pas kita reload. Nah, misalkan kayak gini, nilai pi, terus pi-nya ini ingin kita kasih kutip, misalkan kutip satu. Nah, ini nggak akan muncul kutip satunya kalau misalkan kita gunakan kutip satu juga di sini. Dia akan bentrok. Nah, kayak gini. Akan error kan. Nah, jadi kita bisa manfaatkan kutip 2. Ataupun sebaliknya, kalau kita pengen nampilin kutip 2 di sini, berarti kita pakai kutip satu di luarnya. Kayak gitu. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Ini untuk string. Lanjut lagi. Nah, ada boolean. Selanjutnya, boolean. Boolean itu adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, teman-teman, yaitu true sama false. Di PHP ini ada escape string nggak, Kak? Ada, tapi saya lupa. Escape stringnya itu, kalau nggak salah pakai backslash deh, benar nggak sih? Ya, pokoknya ada deh. Escape stringnya. Kita coba searching aja deh ya. Ingat ya, kita itu sebagai programmer nggak harus ngapalin atau nggak harus hafal semua ini sintaks-sintaks dari suatu bahasa pemrograman gitu. Escape string PHP. Oh iya bener kan, backslash escape stringnya. Sip, pertanyaan bagus. Oke, kayak gitu. Oke, lanjut lagi ya. Boolean. Jadi boolean ini tuh tadi nilai yang hanya mempunyai dua nilai. Tipe data, maaf. Tipe data yang hanya memiliki dua nilai. Oke, misal di sini kita buat variabel isstudent misal. Isstudent. Misal true. Koma jangan lupa kayak gini. Udah. Jadi dia nilainya cuma true atau false. Dan biasanya boolean itu digunakan untuk banyak hal sih. Salah satu contohnya misalkan untuk pengkondisian. Jadi misalkan kayak if else, nanti kita pelajari ya if else ya di pertemuan selanjutnya. If else atau percabangan. Nah, itu kita untuk memutuskannya bisa menggunakan boolean ini, teman-teman. Ya, hasil dari pembandingan antara satu nilai dengan nilai lainnya menggunakan operator pembanding, itu nanti hasilnya itu adalah sebuah tipe data boolean, true atau false kayak gitu. Coba kita vardam deh. Isstudent. Jangan lupa titik koma. Kita save, kita lihat, boom. Nah, boolean. Coba kita kasih tag br. Echo tag br untuk menambahkan baris baru. Nah, boolean. Sip. Isinya true, nilainya true. Nah, setelah boolean ada array. Array itu adalah tipe data yang bisa menyimpan tipe data lainnya. Bahkan tipe data itu sendiri gitu. Yang penting ngerti ya, Kak. Apa tadi array? Oke, misal kita buat data apa ya? Misalkan data buah nih. Fruits. Nah, untuk menuliskan array, kita menggunakan atau harus menggunakan kurung siku atau kurung kotak, teman-teman. Kayak gini. Nah, terus dalam kurung kotaknya kita masukkan data yang ingin kita masukkan gitu. Misalkan kayak apel itu jangan fruits deh, mahasiswa misalkan atau siswa deh.
siswa. Misalkan kita masukin namanya, misal kayak Aldi gitu. Kasih koma. Nah, ini pemisah antar nilai di array ya, itu pakai koma, teman-teman. Oke. Terus nilai yang awal ini adalah string. Kenapa? Karena dia pakai kutip. Nah, terus nilai yang keduanya misalkan apa ya? Umur misal. Umurnya misal 17. Kasih koma. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Siswa. Terus misal pakai string lagi Bogor. Udah kayak gitu deh. Gitu deh, titik koma. Nah, jadi atau kasih true. Nah, jadi array itu bisa menyimpan data lebih dari satu atau kumpulan data, teman-teman. Oke, baik itu tipe data yang tipe datanya string, number atau integer, terus boolean dan lain-lain. Bahkan tipe data array itu sendiri. Jadi kita bisa membuat variabel atau tipe data array dalam array gitu. Kayak gitu. Dan untuk mengakses array itu kita menggunakan atau kita panggil echo dulu. Nah, kita panggil variabelnya siswa kayak gini. Nah, kalau kita panggil siswa doang misalkan. Coba lihat ya. Oh ya, kasih BR dulu deh. Kasih BR. Di sini echo BR. Nah, echo siswa. Kita reload. Nah, ini kelihatan nih. Kalau pengen kelihatan kita harus pakai vardam. Nanti kelihatan nilai dari array-nya apa. Nah, tapi kalau kita pengen ngelihat isi salah satu dari datanya, misalkan pengen tahu namanya nih siapa gitu. Kita bisa pakai indeksnya, urutan indeksnya, teman-teman. Aldi ini urutan indeksnya dari urutan indeksnya ke berapa nih? Dan indeks di array itu dihitung dari 0. Jadi yang ini indeksnya 0. Ini 1, ini 2. Kayak gitu. Misal saya pengen manggil indeks yang pertama nih, 0. Misalkan saya pengen halo, nama saya misalkan siswa. Nah, saya pengen manggil Aldi ini. Nah, berarti saya bisa pakai panggil variabelnya, terus kita panggil indeksnya, indeks ke 0. Kayak gini. Indeks ke 0 itu berarti ini ya Aldi. Oke, coba lihat nih, kita save, terus kita reload dan boom. Nah, muncul. Halo, nama saya Aldi. Terus kalau pengen munculin yang ini misalkan nih 17. Berarti kita lakukan hal yang sama kayak gini, tapi bentar deh supaya lebih enak kayak gini deh. Nah, tapi kita ubah nilai indeksnya. Tetap pakai siswa, tapi indeksnya itu berarti indeks ke 1. Oke, ini indeks ke 0, ini indeks ke 1 nih. Misal umur saya adalah bla 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 tahun misal. Kita save, terus kita reload. Boom. Nih, umur saya adalah 17 tahun misal. Sip. Kayak gitu. Itu untuk array indexing. Iya benar, array itu ada dua, teman-teman. Ini array indexing. Nah, array yang selanjutnya itu ada array asosiatif. Jadi array asosiatif itu adalah array yang terdiri dari key sama value. Oke. Coba nih ya, buat misalkan variabel mahasiswa misal. Mahasiswa. Isinya misal nama kita juga. Nah, ingat ya, key sama value. Jadi kita buat key-nya dulu, misalkan nama nih key-nya. Terus kita pakai sama dengan lebih besar dari. Nah, kita masukkan di sini value-nya apa? Misal Aldi Mahar Diansyah. Nah, kita kasih koma untuk memisahkan antar datanya. Terus lain nama misal ada umur misal. Umur. Pakai sama dengan lebih besar dari
17 misal. Udah deh, misalkan 2 doang, titik koma. Tambahkan juga deh, misal IPK misal. Terus sama dengan besar dari 4.0 misal. Widih. Oke, kayak gini. Ini adalah array asosiatif ya. Jadi array yang terdiri dari key sama value-nya apa. Nah, untungnya atau enaknya kita pakai array asosiatif adalah kita adalah ketika kita memanggilnya. Jadi kita nggak harus menghafal atau mengetahui indeksnya keberapa nih gitu kan. Nggak perlu, cukup kita panggil indeksnya. Key-nya maksudnya. Kita coba nih ya. Kita tambahkan BR dulu sebentar. Di sini deh. Enggak deh. Sini aja echo tag BR supaya ada baris barunya. Nah, terus di sini misalkan kita echo lagi. Halo. Hai, saya mahasiswa. Gimana ya? Saya adalah mahasiswa. Saya adalah gimana ya? Ya gimana aja deh. Langsung aja deh. Variabel mahasiswa. Nah, untuk indeksnya kita panggil key-nya, teman-teman. Nama misalkan. Oke. Jadi kita nggak perlu manggil, jangan lupa titik koma. Jadi kita nggak perlu manggil indeksnya. Ini ngomong error nih. Lihat unknown. Bentar. Apa? Oh, nggak usah pakai kutip. Maaf. Langsungnya kayak gini. Sip. Kan saya seorang mahasiswa dengan IPK, kita panggil mahasiswa IPK-nya. IPK. Kita save. Kita lihat hasilnya. Boom. Nah, hai saya Aldi Mahdiansah, bla 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 kayak gini. Tapi ini 4 doang ya. Gak apa-apa deh. Kayak gitu teman-teman. Jadi array itu tadi ada 2. Array indexing sama array asosiatif. Kalau array indexing dia isinya cuma kumpulan data aja. Nah, kalau array asosiatif isinya adalah kumpulan data yang ada key-nya. Jadi pas kita mau manggil datanya, kita bisa panggil menggunakan key-nya kayak gini. Jadi kita nggak perlu menghafal atau kita nggak perlu ngelihat dia ada di key atau ada di indeks berapa nih kayak gitu. Oke, untuk sejauh ini ada pertanyaan teman-teman? Gimana? Gimana teman-teman? Aman ya? Oh ya ini untuk hasil praktikumnya teman-teman nanti silakan push, oke? Silakan push ke GitHub. Jadi teman-teman nanti silakan buat repositori baru apa aja bebas nama repositorinya. Terus nanti silakan di push pertemuan 2 ini hasil praktikumnya, oke? Nanti dikumpulkan bareng dengan tugas. Oke. Jadi sekarang kita akan pikirkan tugasnya. Kita belum beres, maaf. Udah jam 9 aja ya. Wah. Bentar, dikit lagi nih, satu lagi. Fungsi. Oke, ternyata belum beres. Oke, kita percepat aja deh ya. Jadi ini ternyata udah lumayan lama teman-teman kita. Oke, fungsi atau function. Oke, fungsi yang menurut saya yang saya kutip dari tutorialpoint.com itu adalah blok kode mandiri yang melakukan tugas tertentu, teman-teman. Oke, kayak gitu. Dan keuntungan menggunakan fungsi atau function. Yang pertama, fungsi mengurangi pengulangan kode dalam suatu program, teman-teman. Jadi dengan fungsi kita bisa
apa ya, bisa menulis kode yang kita bisa panggil berulang kali gitu. Jadi kita nggak harus menuliskan kode yang sama secara berulang gitu. Nggak perlu. Jadi kita kalau menggunakan function, cukup panggil aja function yang isinya kode yang ingin kita panggil gitu. Kayak gitu. Atau ya kode yang ingin kita panggil, kode yang ingin kita jalankan. Selanjutnya, fungsi membuat kode lebih mudah di-maintain. Ya, tentunya. Jadi dengan membuat function, fungsi kita atau kode kita atau program kita akan lebih mudah di-maintain atau diperbaiki. Untuk kedepannya bakal kepake dua-duanya. Jadi kedepannya array index sama array asosiatif akan kita pakai teman-teman. Kalau di Laravel sebenarnya lebih kepake array asosiatif sih. Tapi array index pun akan kepake. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi ya. Ini keuntungan function. Lanjut. Yang ketiga, fungsi dapat digunakan kembali di program lain. Oke, lanjut lagi. Nah, ini contoh dari function nih. Function jumlahkan kayak gini. Dan function itu dia bisa memiliki parameter, teman-teman. Apa itu parameter? Parameter itu adalah variabel yang bisa dijadikan apa ya? Yang bisa dijadikan bentar. Parameter itu nilai atau variabel yang bisa kita isi ketika kita panggil function tersebut gitu. Dan nilainya itu kita bisa gunakan untuk kode yang ada dalam functionnya. Oke, untuk lebih mudah dalam menggambarkannya, kita akan coba langsung praktek aja. Kita buat di sini new file fungsi atau function deh. Function.php. Oke, kita buat tag pembuka PHP. Oke, kita percepat aja deh teman-teman ya. Nah, kita buat function. Kayak gini. Nah, untuk membuat function, kita perlu pertama kali menuliskan keyword function di awal. Kayak gitu. Nah, terus diikuti dengan nama functionnya. Misal tadi penjumlahan. Terus kita harus menggunakan kurung bulat, kurung pembukanya sama penutupnya. Nah, di sini di dalam kurung bulatnya itu kita sebutkan apakah kita ingin menggunakan parameter. Nah, kita sebutkan. Kalau misalkan nggak pengen, berarti ya udah kosongkan aja. Kayak gitu. Jadi bebas ya, kalau kita mau tambahkan bisa, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Misalkan kita tambahkan deh angka 1, enggak, nilai maksudnya. Nilai 1, terus koma, nilai 2. Nah, parameter itu bisa lebih dari 1 ya teman-teman ya. Nanti dipisah dengan koma antara parameternya. Kita pakai kurung kurawal, enter. Nah, dalam kurung kurawal ini kita tulis kode program apa yang ingin kita buat di dalam functionnya gitu. Misalkan untuk penjumlahan kita bisa misalkan buat variabel dulu deh. Buat variabel hasil sama dengan variabel nilai 1 ditambah variabel nilai 2 titik koma. Kayak gini. Nah, terus nanti hasilnya kita bisa echo untuk ditampilkan atau kita bisa return. Terserah kita. Kalau echo berarti dia akan ditampilkan langsung. Kalau return dia akan dikembalikan ke apa ya? Ke yang manggil dia gitu. Kalau misalkan nanti yang manggilnya itu sebuah variabel atau disimak ke dalam variabel, maka nanti variabelnya akan diisi dengan nilai kembaliannya atau nilai returnnya. Iya, kenapa Galang? Tentang return. Oke, kita bahas nanti ya, sebentar. Kita misalkan
pakai echo dulu deh. Oke. Kita pakai echo dulu. Kita echo hasilnya nih. Variabel hasil titik koma. Kita save kayak gini. Nah, terus untuk memanggil function itu kita bisa, iya bisa, oke sebentar ya nanti ya. Kita akan coba ini dulu, lihat dulu kalau kita nggak pakai return gimana sih gitu kan hasilnya. Terus kita bandingin sama yang pakai return. Oke, jadi kita akan coba panggil. Nah, untuk manggil function itu kita bisa langsung aja panggil nama functionnya apa. Oke, misalkan penjumlahan kan namanya. Penjumlahan. Terus kita masukin parameternya ini. Jadi si penjumlahan ini, si function penjumlahan dia meminta parameter. Oke, dua parameter, dua nilai. Yang pertama nilai 1 sama nilai 2 nih. Oke, nilai 1 misalkan kita masukkan 5, koma, nah nilai keduanya itu kita masukkan 10 misalkan. Kita kasih titik koma. Nah, ini kita save. Nah, ini kalau kita jalankan, tadi nama filenya itu function.php. Function.php. Enter. Nah, 15 akan langsung muncul nih. Kenapa muncul? Karena kita tadi echo untuk menampilkan variabel hasilnya. Oke. Jadi variabel hasil itu kan isinya adalah hasil dari penjumlahan nilai 1 ditambah nilai 2 nih, teman-teman. Oke. Yang mana nilai 1 itu diisi 5. Oke. Nilai 2 itu isinya adalah 10 nih. Kayak gitu. Dan keuntungan kita pakai function adalah kita nggak harus menuliskan kode ini berulang kali ketika kita pengen menjumlahkan gitu. Kita cukup panggil aja functionnya lagi. Misalkan saya pengen ngejumlahin lagi nih, tapi dengan angka yang berbeda misalkan. Kita cukup panggil aja penjumlahan lagi, terus nilai satunya misalkan 232 misal, ditambah 5 misal, kayak gini, kasih titik koma. Ya, di sini coba tambahkan echo lagi deh. BR, tag BR, kayak gini, titik koma. Nah, kayak gini. Jadi kita pas mau manggil atau mau menjumlahkan lagi, nggak perlu kita menjumlahkan secara manual kayak gini misalkan. Nah, jadi bisa dengan memanggil function secara berulang kali. Jadi kita menuliskan kode sekali, panggil berulang kali gitu. Itu enaknya pakai function. Kita reload, nah nanti akan muncul nih hasilnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat bedanya kalau kita pakai return sama nggak pakai return. Ini kan kita bisa muncul, kenapa? Karena kita echo, teman-teman. Ini kalau kita nggak pakai echo, dia nggak akan muncul. Ini BR saya coba pindahkan ke atas deh. Kayak gini. Nah, ini pas saya reload, kosong. Kenapa? Karena hasilnya ini, nilai hasilnya nggak saya echo gitu. Kayak gitu. Nah, jadi untuk tadi return, kita coba tambahkan return ya. Return. Nah, kalau dengan return, nah kita kalau misalkan menambahkan return, maka sekarang yang manggilnya, misalkan penjumlahan ini dipanggil di baris 9. Maka di baris 9 ini, dia si penjumlahan ini akan mengembalikan angka. Oke, akan mengembalikan hasil. Hasilnya apa? Hasilnya ya ini hasilnya yang di return, yang di returnnya itu hasilnya. Jadi berarti karena ini dia punya angka atau ada isinya, maka kita bisa echo di sini. Echo. Kita save. Nah, pas kita reload, dia muncul 15. Kayak gitu. Kalau kita nggak pakai return di sini, berarti function penjumlahan ini pas kita panggil dia nggak mengembalikan apa-apa. Oke. Jadi pas kita save, udah kosong, nggak ada. Meskipun di sini kita echo nama functionnya, function yang kita panggilnya gitu. Tapi dia nggak nampilin apa-apa. Kenapa? Karena ya emang nggak kita echo gitu, nggak kita return, maaf, nggak kita return di sini. Return kayak gini. Nah, kalau kita return baru muncul. Terus di sini kita bisa echo juga nih, echo
nanti muncul lagi kayak gitu. Nah, terus kenapa nggak langsung echo di sini aja Kak, kayak tadi misalkan echo kayak gini, kan sama aja tuh. Bahkan kita nggak harus ribet nge-echo lagi di sini secara 2 kali misalkan kayak gini kan. Cukup panggil aja. Nah, ini sama aja tuh padahal. Nah, ini sebenarnya eh, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kalau kita pakai echo langsung kayak gini, maka dia akan ditampilkan langsung kayak gini kan. Jadi nanti isi dari ini itu kosong gitu, nggak mengembalikan apa-apa. Yang artinya dia nggak bisa kita jadikan sebagai apa ya? Nggak bisa kita assign ke program lain misalkan. Contoh, misalkan kita mau apa ya? Misalkan kita punya lagi function nih, function lain, function perkalian misal. Nilai 1, nilai 2. Maaf, nilai. Nilai. Ya, kayak gini. Terus kita langsung return aja deh. Return nilai 1 dikali mana kali? Nah, ini variabel nilai 2 titik koma. Nah, misal saya pengen mengkalikan hasil dari penjumlahan 232 hasil penjumlahan ini sama penjumlahan ini nih kedua. Nah, kalau saya langsung echo di sini, maka nggak bisa saya kalikan. Misalkan kayak gini. Misalkan ini untuk penjumlahannya saya tambahkan ke dalam variabel deh. Saya buat variabel misal variabel apa ya? Hasil 1. Jangan. Misalkan ya deh, hasil 1. Atau langsung aja di penjumlahan. Penjumlahan 1. Terus saya buat lagi di bawah variabel penjumlahan 2 sama dengan kayak gini misalkan. Jadi nanti penjumlahan 1 ini sama penjumlahan 2 akan diisi sama isi dari function penjumlahan ini yang kita panggil kayak gini. Nah, nanti variabel penjumlahan 1 ini sama penjumlahan 2 nggak akan ada isinya kalau kita nggak return. Kalau kita echo doang. Jadi kalau misalkan di sini saya pengen mengkalikan hasil penjumlahan 1 dan 2, maaf, hasil penjumlahan pertama dan kedua. Jadi misalkan saya panggil lagi di sini langsung echo terus variabel perkalian, bukan variabel ya, tapi langsung aja perkalian. Perkalian penjumlahan 1 dikali mana nih kali? Nah, ini bintang. Penjumlahan 2 misalkan kayak gini. Titik koma. Bentar. Oh iya, maaf, bukan kali ya, tapi koma. Koma misalkan kayak gini. Misal kayak gini. Ini kira-kira hasilnya kayak gimana menurut teman-teman? Kalau saya jalankan. Kira-kira gimana nih? Ada yang tahu? Hasilnya kayak gimana? Waduh. Kayaknya hasil dari penjumlahan 1 dan 2 itu ditambahin. Hasilnya ya, berarti hasil dari penjumlahan ini sama penjumlahan ini ya. Ada yang lain? Misalkan supaya gampang ngejawabnya gini deh, ini penjumlahannya jangan banyak-banyak nih. Misalkan 5 kali 10 kan 15. 5 tambah 10 kan 15 maksudnya. Jangan, misalkan di sini 5 tambah 5 aja. 10, terus di sini misalkan 2 ditambah 3. Nah,
Kira-kira kalau saya hilangkan ini hasilnya apa? Hasilnya berapa gitu yang muncul? Hmm. Oke, gimana? Ada yang tahu? 60. 60. Ada yang lain? Gimana yang lain? Ayo, tahu lah. 50. Kenapa tadi ada yang manggil kah? Kenapa? Tadi saya dipanggil sama ibu saya. Gimana Pak soalnya? Soal boleh tahu. Nah, ini kalau misalkan saya jalankan, kira-kira hasilnya berapa? 120. Ya. Jumlahannya atau perkalian? Maksudnya perkalian. Jadi penjumlahan yang pertama sama penjumlahan yang kedua dikalikan nih. Pakai ini, manggil function perkalian. Kira-kira jumlahnya hasilnya nanti outputnya kayak gimana atau berapa gitu? Ada yang tahu kah? Atau yang muncul di browsernya apa gitu? Kalau dari function tambah, kok bisa dari function tambah? Yang ini penjumlahan. Oke, kita coba lihat deh ya. Hasilnya, bentar. Ini kan yang pertama 5 tambah 5, 10. Yang kedua 2 tambah 3, 5. Ya berarti hasilnya 10 sama 5. Boom. Sama 50. Kok 50? Penjumlahan. Oh iya, perkalian, maaf. 10 sama 50. 50 itu hasil perkaliannya. Bentar. Penjumlahan 1 dikali penjumlahan 2 ya berarti ya. Ini ada yang aneh ya guys ya. Ini kan nggak saya return nih. Hasil dari penjumlahannya, tapi saya echo. Kok bisa muncul ya? Kok bisa kekalikan ya? Wait, saya jadi bingung. Bentar, bentar. 50. Yang jawab 50 ada yang tahu kah kenapa? Kok bisa 50? Dikalikan. Ya, ya benar dikalikan. Tapi sebenarnya ketika kita nggak nge-return di sini harusnya nggak bisa dikalikan dong. Karena dia nggak ada angkanya, nggak ada nilainya maksudnya. Sebentar. Hmm, nilai 1 dikali nilai 2. Nilai satunya, heran saya serius kok bisa keluar ya angkanya. 50. Hmm, 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 hmm. Udah ke-assign kah ke variabel penjumlahan? Penjumlahan ini ya? Bentar. Sebenarnya harusnya yang apa iya ya? Sebentar deh. Em, di pertemuan 2 PHP function.php. Isinya 50 sama 5, 10 sama 50 bener. 10 sama 50. Jadi berarti iya ternyata bisa kesimpan ya, padahal nggak saya return nih. Harusnya dia bisa kekaliin atau bisa kesimpan nilainya ke sini ketika kita assign nih, ketika kita return di sini. Tapi dia kan echo ya, bukan return. Harusnya kalau return baru bisa 50 kayak gini. Nah, tapi kalau echo tetap muncul 50 ya. Hmm. Oh, berarti meskipun kita nggak nge-returnnya, dia tetap
Mengembalikan nilai. Enggak. Bentar, bentar. Kita coba echo. Tadi kita coba echo di sini. Enggak deh, di sini aja. Echo variabel atau variabel penjumlahan 1 deh. Ada, iya benar ternyata. Jadi dia ke assign ya, keisi maksudnya. Di teman-teman kayak gini juga nggak? Ini sebenarnya janggal sih, harusnya nggak keisi nih. Karena kita di sini pakai echo, bukan pakai return. Jadi karena dia pakai echo, dia nggak mengembalikan nilai nih. Jadi karena dia nggak mengembalikan nilai, isinya nggak ada isinya ini. Harusnya kosong gitu, harusnya ya. Tapi dia kok bisa ada isinya? Wah, apa jangan-jangan echo itu bisa nge-return juga? Atau enggak kah penjumlahan 1 angkanya penjumlahan 55? Hah? Itu angkanya penjumlahan. Hah? Gimana, Wan? Penjumlahan 1 angkanya penjumlahan 5. Ini kan udah ya, 5,5. 5,5. Oke, saya menemui kesimpulan baru. Jadi ternyata sebenarnya saya baru tahu juga nih ternyata. Jadi ternyata echo itu selain bisa menampilkan ke layar, itu bisa juga mengembalikan nilai, nge-return. Iya, jadi ini kalau kita nggak echo, itu dia nggak ada di sini. Tuh, nggak ada. Bahkan perkaliannya hasilnya nol. Nih, nol. Kenapa nol? Karena nilai dari variabel penjumlahan 1 sama penjumlahan 2 itu nggak ada isinya. Kayak gitu. Dan tadi kita bisa pakai return di sini untuk supaya si penjumlahan 1 sama penjumlahan 2 ini ada isinya atau keisi gitu. Nah, kayak gini muncul. Nah, tapi selain return, ternyata kita juga bisa pakai echo. Echo itu selain untuk menampilkan, bisa juga untuk return ternyata, teman-teman. Saya baru tahu juga. Sip. Nah, oke deh. Eh, kayaknya beda versi, Kak. Kenapa? Emang di kamu nggak bisa, Wan? Atau gimana? Ya, pokoknya kayak gitu deh. Belum cuma dilihat doang. Kayaknya emang bisa deh echo untuk return. Meskipun saya baru tahu. Oke, kayak gitu. Oke, jadi sejauh ini gimana? Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan kah? Oke, nanti Ridwan mungkin setelah ini ya, oke kan? Setelah kita selesai ini maksudnya. Kayak nggak ada ya? Kalau nggak ada, ini nanti silakan di-push ke GitHub, ke repository. Nanti repositorinya silakan dikumpulkan. Saya akan kirimkan formnya juga, form pengumpulan tugasnya. Dan tugasnya itu teman-teman, bentar. Ini sebenarnya kita masih ada banyak tuh. Bum. Cing. Nah, tapi nanti kayaknya ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya deh. Sama Kak Amar. Oke, jadi tugasnya yang pertama ini, ceritakan apa saja yang kalian pelajari di pertemuan kali ini, pertemuan kedua, pada file summary.md. Oke, jadi kalian nanti di repositorinya,
di repositori yang sama dengan pertemuan 2 ini, silakan buat file baru namanya summary.md. Terus silakan kalian tulis di sini. Nah, di sini di file summary.md. Apa aja yang telah kalian pelajari di pertama kali ini? 1. Terus yang kedua, buat function buat function yang menghitung enggak yang dapat gimana ya? Jadi yang dapat menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam satu function gitu. Buat function yang dapat, atau gini deh, buat function yang memiliki 3 parameter. Oke, yaitu nilai 1, nilai 2, dan yang ketiga itu operasi. Oke, kayak gitu. Jadi bukan isi, tapi function mengembalikan nilai hasil dari operasi pada nilai 1 dan nilai 2. Operasi. Ini operasinya berarti nanti akan ada oh bentar, kalau gini berarti harus pakai if else. Bentar, gak jadi. Ya, kita belum belajar if else ya. Belum belajar percabangan, maaf. Ya, berarti gak jadi dong kalau gitu. Yang ini. Atau nggak apa deh, gampang aja. Jadi buat function untuk menghitung pembagian dari 2 angka, ya gampang dong. Ya nggak apa deh. Pembagian buat function untuk menghitung pembagian dari 2 angka. Oke, tugasnya sangat gampang sekali ya guys ya. Gak apa-apa deh. Oke, kayak gitu. Oke, sejauh ini gimana? Jadi ada pertanyaan? Oh ya, ini deadline-nya itu 1 minggu ya. Ya, benar. Deadline-nya 1 minggu. Deadline 1 minggu dari hari ini. Berarti kalau misalkan hari ini tanggal 9, tanggal 16, tanggal 16 berarti ya. Berarti yaitu tanggal 16 Juli 2023 pukul 23.59. Ini mah sebenarnya sejam juga jadi sih. 5 menit juga jadi. Kelamaan gak sih? Gak apa-apa deh. 16. Kurang sehari deh. 15 Juli. Oke, sip. Itu aja. Ada lagi pertanyaan? Berarti sampai hari Sabtu ya teman-teman ya.
Uploadnya uploadnya samain aja kayak ini. Nah, di sini kalian buat folder baru tugas misal. Terus nanti buat file tadi function. Ya sebenarnya nggak perlu buat ini sih, nggak perlu buat folder sih. Kenapa? Karena emang tugasnya ada satu gitu. Langsung aja buat nama filenya tugas gitu ya. Di sini buat tugas.php gitu. Nah, silakan kerjakan di sini nanti. Kayak gitu. Berarti nanti di-uploadnya ke repositori yang sama dengan praktikumnya, hasil praktikumnya. Pakai Notepad, kenapa nggak pakai VS Code aja? Summary, terus silakan di sini ketik apa aja. Kenapa? Sorry, panggil lagi tadi. Tadi kapan ya tadi? Deadline-nya? Deadline-nya 15 Juli, berarti hari Sabtu. Sab Sabtu 15 Juli. Oke, ada lagi? Yang ceritakan itu pakai Notepad aja Kak. Ya maksudnya hmm, ya ada lagi? Cukup. Oke, kalau cukup berarti untuk pertemuan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan aja. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Iya benar, absen. Saya lupa. Bentar, bentar. Sebentar ya, jangan keluar ya. Sebentar. Mm, mm, mm. Sebentar, kok nggak ada ya? Eh, hmm. Oke, silakan teman-teman isi lagi link yang ini. Oke, kayaknya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya jangan pakai link kayak gini deh ya. Halo Kak, Ya, ini kok Anda sudah menjawab ya? nggak bisa jawab kembali gitu. Nggak bisa, Namanya. nggak bisa dijawab kembali katanya. Oh, nggak bisa. Ya udah deh. Berarti untuk pertemuan kali ini absennya nggak usah pakai form. Jadi saya langsung simpan di sini aja. Tapi di sini ada yang namanya bukan nama sendiri kah? Ada nggak? Yang namanya nggak pakai nama sendiri? Nggak. Tugas sama presensi itu dua hal yang berbeda. Oke. Kalian bisa aja ngerjain tugas tapi nggak hadir pas praktikumnya. Bisa aja. Jadi kita pisahkan. Oke, ini saya save ya, save attendance. Oke. Hmm, Developer, edit pertemuan 2. Oke, udah. Itu aja. Oke, ya yang mau keluar bisa keluar ya. Oke Kak, thank you Kak. Oke, sama-sama. Tadi Ridwan gimana, Wan? Ininya
pertanyaannya yang Laravel? Nah ini video recordnya dikirim aja. Nanti dikirim lagi ya.